Bab 43. Terima kasih Tuan. Apa Tuan sudah selesai makannya? Tanya Nada yang melihat piring Radit masih penuh sedangkan piringnya sudah kosong. Radit mengangguk. Sudah, ada apa? Jawab Radit sambil membersihkan sudut bibirnya. Tapi di piring Tuan masih banyak makanannya. Nada menunjuk dengan mata dan dagunya ke arah piring Radit yang ada di seberang mejanya. Ah, ini sudah hampir jam 1 malam. Aku hanya makan beberapa sop saja. Tak baik untuk tubuh. Apa dia tidak tahu kalau makan malam romantis itu hanya untuk menghangatkan suasana, bukan untuk kenyang? Radit sedikit bingung menjelaskan masalah ini kepada Nada, karena Nada tampaknya belum berpengalaman untuk ini. Anda pasti ingin menjaga kotak-kotak di tubuhmu kan? Jawab Nada sambil tertawa kecil di depan Radit. Begitulah. Begitu pentingkah? Radit mengangguk. Viola tak suka kalau aku gendut. Jawab Radit jujur. Baiklah, itu derita Anda Tuan. Tapi berikan piring itu kepadaku sekarang. Nada berdiri dan mengambil piring Radit lalu membawanya ke kursi tempatnya duduk tadi, tanpa minta izin kepada Radit lagi. Hei, kamu tidak boleh makan banyak-banyak. Kamu itu perempuan. Tidak baik jika terlihat gendut atau terlihat berlemak. Jawab Radit tanpa disortir dulu. Tak masalah untukku. Pacarku tak keberatan kalau aku gendut pun. Nada tersenyum lalu memakan makanan yang masih sangat banyak di piring Radit. Sayang sekali kalau dibuang. Lagian aku juga masih lapar. Hahaha. Porsi yang ada di piringku tadi bahkan tidak ada setengah porsi dari nasi goreng yang biasa aku makan bersama Dewa. Dan biasanya, setiap malam jam 10 selesai kerja, aku pasti mampir untuk membeli nasi goreng atau mie goreng dan tidak ada masalah untuk Dewa. Gumam Nada di dalam hatinya tanpa memperdulikan Radit yang sedang bengong menatap Nada. Pacar. Nada mengangguk dan tersenyum pada Radit dengan senyuman sangat manis yang pernah diberikannya kepada Radit. Sangat cantik, gumam Radit. Iya, aku juga mau bilang makasih kepadamu Tuan. Karena mengikuti saran darimu, aku sudah berbalikan lagi dengan Dewa. Aku sudah tahu masalah yang sebenarnya, dan kami tadi sudah bicara di atap gedung kampus. Jawab Nada jujur dan menunjukkan wajah yang sangat ceria dan bahagia. Saran dariku? Apa? Kapan aku memberikannya saran? Apa tadi dia bilang? Berbaikan. Mood Radit tiba-tiba saja berubah menjadi kurang menyenangkan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Iya, saran dari Anda. Waktu Anda mengatakan bahwa aku harus menunggu dulu sampai kondisiku bisa berpikir jernih, dan aku harus berbicara dengannya. Aku melakukan itu tadi setelah kuliahku selesai. Lalu Nada berhenti berbicara sebentar, dan tersenyum lagi mengingat kejadian tadi di atas gedung untuk beberapa saat. Lalu menatap Radit dan melanjutkan kalimatnya. Aku akan berjuang bersamanya untuk melunasi semua hutang-hutang keluarganya, supaya dia terbebas dari pertunangan yang direncanakan oleh keluarganya. Jawab Nada sangat antusias dengan menggebu-gebu. Oh iya, sebentar. Nada membuka tasnya dan mengambil sesuatu di dalamnya. Ini kartu Anda, Tuan. Nada agak berdiri, lalu menyodorkan kartunya dengan agak membungkuk. Tangannya menaruh di atas meja Radit yang ada di seberang mejanya. Tanpa Nada sadari, perbuatannya tadi menunjukkan belahan yang sangat menggoda mata Radit. Terima kasih sudah mengizinkanku untuk mendapatkan pelayanan spa seperti tadi, dan juga sudah memberikan kesempatan memakai pakaian seperti ini, dan bermake up seperti ini. Semuanya adalah pengalaman pertama untukku. Nada kembali duduk setelah memberikan kembali kartu berwarna hitam yang diberikan oleh ajudan Radit, sebelum Nada masuk ke ruang spa. Kamu bisa menyimpan kartu itu untuk kebutuhanmu. Nada menggeleng dan tersenyum. Tidak perlu. Aku sudah cukup dan bersyukur dengan semua yang aku miliki sekarang.
Keluarga Anda sudah membantu pengobatan ibuku, itu sudah lebih dari cukup untukku. Terima kasih, karena tanpa bantuan dari keluarga Anda, aku tidak akan sanggup untuk mendapatkan uang membiayai pengobatan ibuku. Air mata Nada mengalir saat mengatakan kalimat yang ini, tapi senyum masih ada di wajahnya. Dan Nada sangat tulus tersenyum kepada Radit untuk berterima kasih. Radit menghela nafas dalam, tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Semuanya tertahan di hatinya, dan Radit tak tahu harus melakukan apa. Kenapa kau begitu menarik sekarang? Bahkan dirimu terlihat lebih cantik dari Viola saat menggunakan pakaian seperti itu. Sebetulnya aku hanya penasaran. Aku ingin membandingkan kecantikanmu dengan Viola. Viola tak pernah tak bermake up, tapi kau selalu tampil tanpa make up. Karena itu aku ingin melihatmu dengan make up dan berpakaian mirip dengan Viola. Dan harus aku akui, kau memang terlihat lebih anggun darinya. Walaupun kau tidak bermata biru dan berambut pirang sepertinya, dengan tinggi badanmu tidak seperti tinggi badannya. Tapi kau punya inner beauty yang membuatmu terlihat sangat cantik, terutama saat kau berkata jujur. Senyummu mengembang sangat indah, kata hati Radit secara jujur yang tadi diungkapkannya melalui kata-kata. Tapi biar bagaimanapun, aku tak akan pernah meninggalkan Viola untukmu. Viola adalah segalanya bagiku. Viola adalah satu-satunya wanita yang telah menemaniku selama 10 tahun lebih. Satu-satunya wanita yang berada di sisiku di saat aku jatuh, hingga aku bisa bangkit lagi seperti sekarang. Wanita yang selalu bisa menyemangati hidupku. Bisik ke hati Radit mengenang kisah cintanya bersama Viola. Tuan, maaf, tadi aku kepikiran tentang istriku. Apa yang kau lakukan di atap gedung? Radit bertanya lagi, walaupun rasanya sesak di hatinya mendengar kata di atap gedung yang baru saja dikatakannya. Ah, itu. Nada tertawa kecil dan tersenyum sebelum melanjutkan kalimatnya. Itu adalah tempat di mana kami selalu bertemu sejak 2 tahun lalu. Tempat di mana Dewa menyatakan perasaannya padaku, dan aku pun menyatakan perasaanku padanya. Tempat yang kami habiskan di kampus untuk mengerjakan tugas, tidur siang, atau hanya untuk mengobrol dan memandang cakrawala yang tanpa batas. Kadang juga di sana kami suka menghayati tentang kehidupan nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak-anak kami nantinya. Nada tersenyum malu kepada Radit menceritakan semua kisah di atap gedung yang dialaminya bersama dengan Dewa. Kenapa kau menceritakan itu semua kepadaku? Bahkan kau menunjukkan wajah yang sangat ceria saat mengatakan itu. Apa kau tidak tahu rasanya sesak sekali dadaku saat ini? Bahkan aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa bicara. Kalau aku bicara, aku takut air mataku akan jatuh. Bahkan untuk bernafas pun, Radit merasa sangat susah setelah mendengar apa yang baru saja didengarnya dari Nada. Jadi setelah kita menyelesaikan hubungan kita, kamu akan pergi bersamanya? Radit bertanya setelah mendengarkan semua cerita Nada yang mengalir hampir setengah jam. Radit bahkan tak berani menatap wajah Nada, hanya menatap ke meja kosong yang ada di hadapannya. Iya, aku harus membantu Dewa melunaskan hutang-hutangnya. Wajah Nada kini terlihat muram mengingat hutang perusahaan ayah Dewa. Berapa banyak hutang yang harus kamu bayar? Bab 44. Bisnis simbiosis mutualisme. Cukup banyak. Nada enggan membahasnya kepada Radit dan hanya mengatakan kata itu saja, lalu menghabiskan sarapan terakhir makanannya. Hutang itu untuk apa? Radit masih membahas masalah yang sama. Untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya Dewa. Hutang itu cukup besar, sehingga membuat Dewa harus berpasangan dengan wanita itu. Wanita itu mengancam kalau investasi keluarganya ditarik, maka keluarga Dewa akan jatuh miskin, bahkan tak akan punya apa-apa lagi.
Itulah kenapa aku harus membantu Dewa bekerja untuk membayar semuanya. Nada lalu tersenyum menatap Radit setelah dari tadi hanya menunduk menatap piring kosongnya. Aku akan bekerja keras untuk itu. Aku akan menjadi dokter yang hebat, dan aku akan menghasilkan banyak uang dari bisnisku. Lalu aku akan membantu Dewa untuk membayar semuanya. Jawab Nada penuh dengan semangat. Hahaha. Akhirnya Radit tertawa setelah dari tadi hatinya sangat sakit sekali. Wajah Nada yang sangat lucu saat menceritakan impiannya memberikan sedikit senyuman di hati Radit, walaupun senyuman itu adalah senyuman yang menyakitkan. Memangnya kamu mau pasang tarif dokter berapa? Sampai kamu yakin akan membayar semuanya dan menjadi dokter yang hebat? Radit mengernyitkan keningnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau bisa, biaya pengobatan di klinikku nanti adalah gratis untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Aku akan mendapatkan uang bukan dari hasil praktek dokterku. Aku kan berbisnis. Tapi aku bukan berbisnis untuk menjual obat hanya untuk mengeruk keuntungan dari fee obat. Banyak sekali usaha yang ingin aku mulai setelah aku punya modal nanti. Nada menunjukkan wajah optimisnya. Dan memang Nada adalah pekerja keras dan juga sangat pintar. Berapa hutangnya? Radit masih memberikan pertanyaan yang sama. Banyak sekali. 25 miliar. Kau tahu, jumlah uang yang aku pegang terbesar adalah 10 juta. Uang itu diberikan oleh Eyang Prawiryo yang aku pakai untuk mengembalikan uang milik ibu tirinya Dewa. Uang itu kami pinjam saat ibuku masuk rumah sakit. Ibu tiri Dewa sangat marah kepada Dewa karena meminjamkan uang kepadaku 10 juta dan membuat keributan di rumah sakit. Itulah awal mula Eyang tahu masalah keluarga kami dan menawarkan penawaran yang aku jalankan sekarang. Jawab Nada sambil sedikit murung mengingat masa pahitnya itu. Bagaimana kalau aku membayarkan hutang 25 miliar itu? Apa kau serius? Apa dia betul-betul mau membayarkan hutang Dewa? Apa dia betul-betul dermawan? Atau ini cuma tipuan saja? Tapi apa sekaya itukah dia? Nada masih tak terlalu yakin dengan apa yang dikatakan oleh Radit. Radit mengangguk. Take and give. Bagaimana? Kali ini wajah Radit sangat serius menatap ke arah Nada. Radit, kau mungkin sudah gila ya? Hahaha. Tapi aku tidak peduli. Inilah satu-satunya kesempatanku di saat Viola pergi. Dia bilang juga tadi saat ini dia masa subur kan? Kalau begitu, aku harus memanfaatkan di masa suburnya sekarang dengan sebaik-baiknya. Gumam Radit di dalam hati. Apa bayarannya? Tanya Nada sangat antusias. Kalau memang syaratnya tidak susah, aku akan memperjuangkannya. Inilah satu-satunya kesempatanku untuk cepat mendapatkan 25 miliar itu. Tapi tentunya, aku tidak mau dibohongi, dan aku akan meminta uang itu ditransfer lebih dulu sebelum dia memintaku melakukan sesuatu. Karena aku tak mungkin bisa kabur darinya, sedangkan dia pasti bisa kabur dariku. Bayarannya harus di muka. Nada sudah membuat ketentuan bisnis di otaknya. Untuk apa yang ingin ditawarkan oleh Radit demi 25 miliar. Sampai hari Minggu, layani aku. Kita buat anak di masa suburmu, dan aku akan membayarmu 25 miliar untuk 3 hari ke depan. Aku ingin melakukan sebanyak-banyaknya denganmu. Hubungan untuk membuat anak di masa subur. Tapi aku tidak mau hanya memasukkan. Kau harus melayaniku. Dan aku akan membayarmu 25 miliar. Jawab Radit sambil bersandar di kursi makannya dengan tangannya dilipat di dada dan menatap lurus ke mata Nada. Jadi, Tuan ingin aku melayani Tuan di tempat tidur. Bukan cuma memasukkan benih Tuan seperti yang Tuan lakukan di hari pertama dan membuat Tuan bahagia di tempat tidur untuk 3 hari ini. Nada bertanya dengan hati-hati maksud tujuan Radit untuk memastikan bahwa dia tidak salah persepsi terhadap Radit. Radit mengangguk, tapi tidak menjawab apapun dengan kata-kata.
hanya menatap Nada dan menunggu jawaban dari Nada. Apa yang sekarang dia lakukan? Apa sekarang dia ingin menjadikanku benar-benar wanita bayaran? Oh Nada, betapa murahnya dirimu di hadapannya. Betapa menjijikan kau, Radit. Tapi kalaupun aku tak setuju, dia tetap melakukan itu pada tubuhku, bukan? Saat memasukkan benihnya. Sekarang pilihannya berarti di aku. Membiarkan dia memasukkan benih dengan gratis, atau membiarkan dia memasukkan benih dengan membayar 25 miliar. Nada mulai menghitung secara matematika untung dan rugi dari perjanjian yang ditawarkan oleh Radit. Apa Anda serius dengan penawaran Anda, Tuan? Radit kembali mengangguk. Baiklah, aku setuju. Tapi kirim dulu 50%-nya ke rekeningku. Bagaimana? Tanya Nada agak sedikit takut kepada Radit. Hahaha. Jadi kamu khawatir aku tidak akan membayarmu? Radit menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Bukan begitu. Tapi kita berbisnis kan sekarang. Jadi down payment itu boleh kan? Tanya Nada memastikan kepada Radit, yang memang tahu tentang hukum dagang apalagi dia seorang pebisnis sukses. Kau sudah makannya? Nada mengangguk. Ikut aku. Radit kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke arah tangga atas. Nada pun mengikutinya dari belakang hingga mereka masuk ke dalam kamar dan Radit mengambil handphonenya. Berapa nomor rekeningmu? Tanya Radit sambil duduk di sofa dengan menumpang kakinya. Aku tidak hafal. Sebentar ya. Nada membuka tasnya dan mengambil handphonenya, lalu berjalan mendekat ke Radit dan memberikan handphonenya kepada Radit, supaya Radit dapat melihat sendiri nomor rekening Nada. His, kamu ini memakai tabungan biasa. Kalau ku transfer uang ke rekeningmu sekarang, uangmu akan ditahan oleh bank, dan kamu akan dimintakan surat pajak, dan mereka akan banyak bertanya kepadamu asal-usul uang ini. Radit menjelaskan sambil menatap ke arah Nada, lalu berdiri ke meja tempat di mana dia tadi mengambil handphonenya, dan mengambil sebuah kartu di sana, dan memberikan lagi kepada Nada. Simpan kartu yang hitam itu, untuk keperluanmu, kalau kau ingin membeli sesuatu, atau apapun menggunakan kartu kredit, dan simpan kartu satunya itu untuk keperluanmu membayar hutang, dan menyelamatkan pacarmu tadi. Apa nominalnya cukup? Nada mengernyitkan dahinya sebelum mengambil 2 kartu yang diserahkan oleh Radit. Hahaha, pertanyaan macam apa yang kamu berikan padaku? Radit tertawa kecil dan kemudian mengambil laptopnya, menunjukkan internet banking jumlah uang yang ada di kartu debitnya kepada Nada. Itu jumlah uang yang ada di sana, hitunglah. Jawab Radit kepada Nada. Sesaat Nada diam dan menghitung jumlah nol yang ada di layar laptop. 1 kali hitung, Nada masih belum yakin dan mengulangnya sampai dengan 3 kali. Tuan, aku rasa nominalnya kebanyakan. Kebutuhan aku tidak sebanyak ini. Hanya 25 miliar. Bab 45. 3 hari dimulai dari sekarang. Apa-apaan dia? Jumlah tabungan rekening yang ini ada 340 miliar dan memberikan kartu debit ATM-nya kepadaku. Apa dia sudah gila? Nada sungguh ngeri melihat jumlah nominal yang ada di dalam kartu yang akan diberikan oleh Radit. Ambil saja. Aku mau bayar segitu. Kamu bisa gunakan sisanya untuk kebutuhanmu setelah kamu melahirkan anakku nanti. Jawab Radit sangat ringan dan enteng tanpa beban. Maaf, tapi aku tidak bisa terima. Nada mengembalikan laptopnya kepada Radit. Apa maksudmu? Anda menjanjikan pada saya 25 miliar, Tuan.
Dan saya tidak mau menerima jumlah uang yang ada dalam kartu Anda karena jumlahnya sebanyak itu. Apa kamu tak suka aku memberimu lebih? Apa anak ini bodoh ya? Kenapa dia menolak pemberianku? Padahal kalau dia pintar, harusnya dia menyimpan saja. Dan uang segitu, dia bisa hidup dengan layak nantinya. Kalau dia pintar, uang segitu akan cukup untuk kebutuhan hidupnya seumur hidup. Bahkan tanpa kerja apa-apa lagi. Radit tidak bisa mengerti jalan pikiran di kepala Nada. Itu bukannya lebih. Kalau lebih itu misalkan aku pinjam 25 miliar, dilebihkan 1 miliar. Itu masih wajar. Tapi ini kan aku pinjam 25 miliar, Anda memberikannya lebih banyak, bahkan 10 kali lipat. Bukankah itu tak wajar? Dan aku tak mau menjadi perampok, jawab Nada sambil tersenyum kepada Radit. Wajahnya yang putih bersih semakin terlihat bersinar di bawah sinar lampu dengan make up yang sangat natural tapi elegan yang diaplikasikan ke wajahnya. Baiklah, kalau maumu seperti itu, aku akan pindahkan uangnya ke rekening yang lain, dan aku akan menyisakan dalam rekening itu sejumlah uang yang sudah aku janjikan tadi. Bagaimana? Aku setuju. Nada mengangguk dengan antusias. Lihat lagi nominalnya. Apa segitu kamu bisa terima? Radit menyerahkan laptop kepada Nada untuk melihat jumlah baru yang ada di kartu debitnya. Dasar bodoh. Aku memberikanmu 1 gunung emas, tapi kamu hanya ingin mengambilnya 1 truk emas sesuai kebutuhanmu. Ternyata masih ada orang yang sepertimu di dunia ini ya. Sungguh di luar dugaan Radit. Hati Radit berdecak kagum dengan apa yang baru saja dilihatnya. Radit bukan hanya berbisnis 1-2 tahun, tapi sudah berbisnis lebih dari 10 tahun. Radit tahu bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana uang dapat membutakan seseorang. Dan saat ini, orang yang ada di depannya telah diberikan tawaran yang sangat luar biasa besar darinya, tapi hanya ingin mengambil sebagian kecil dari apa yang ditawarkannya. Orang itu tidak bodoh, karena Radit tahu dia memiliki nilai yang sangat baik dan juga beasiswa di kampusnya. Dari segi akademis dan IQ tak ada masalah. Terima kasih Tuan, tapi ini masih berlebihan. Nada mengembalikan laptopnya kepada Radit. Hanya sedikit. Kalau kau tidak mau menerimanya, aku akan menghentikan biaya pengobatan ibumu. Radit sudah tersenyum penuh dengan kemenangan di hadapan Nada. Yes, berikan kartunya padaku. Nada melirik dengan sinis kepada Radit dan mengambil kartu debit dari tangan Radit. Ambil dua-duanya. Radit memerintah kepada Nada, masih menyodorkan 1 kartu lagi yang ada di tangannya. Tapi, untuk apa yang satunya? Aku tidak membutuhkannya. Nada bersikeras tak ingin menerima 1 kartu hitam yang diberikan oleh Radit. Tentu saja untuk belanja kebutuhan bayiku nanti. Kamu harus membeli susu formula untukku selama hamil. Kamu harus pergi ke dokter selama hamil untuk cek rutin. Kamu harus membeli buku-buku kehamilan dan belajar bagaimana cara menstimulasi bayi di dalam kandunganmu. Kamu harus belanja makanan-makanan yang sehat untuk kebutuhan bayiku. Kamu juga harus mengikuti beberapa kelas ibu hamil, seperti senam hamil dan lainnya. Apa bisa dimengerti? Untuk itu. Baiklah. Nada langsung menerima kartu yang tadi diberikan oleh Radit dan meletakkannya di dalam dompetnya. Aku harus memberikan alasan yang berhubungan dengan keperluanku dulu. Baru kau mau ambil kartu itu. Sungguh wanita yang aneh. Radit sangat tidak percaya melihat Nada yang menolak play card yang diberikan olehnya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Nada kemudian sambil kembali menatap Radit. Menemaniku. Radit menjawab sambil bersandar di sandaran sofa dengan matanya yang masih menatap ke arah Nada. Hanya itu. Radit menggeleng. Tentu saja tidak. Kamu harus menemaniku, memuaskanku, dan selama 3 hari ini,
Aku mau kamu persiapkan fisikmu sekuat-kuatnya, karena aku ingin anak itu segera ada di dalam rahimmu, supaya kita bisa menyelesaikan semuanya secepatnya. Baiklah, kapan kita memulainya? Tanya Nada kepada Radit. Sekarang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mendekatlah padaku. Untuk beberapa saat, Nada hanya diam dan belum mendekat ke arah Radit. Justru Nada hanya meremas tangannya dan menggigit bibir dalamnya. Tak ingin mendekat. Mata Radit menyipit. Bukan begitu. Tapi baju ini harganya mahal sekali. Apa mungkin aku harus melepas pakaian ini dulu, supaya nggak rusak? Hahaha. Denada, aku sengaja menyuruhmu memakai pakaian itu untuk memulainya di malam ini. Kemarilah sekarang. Tanpa menunggu Nada merespon lagi, Radit langsung menarik tangan Nada untuk mendekat ke arahnya. Kamu bisa menghisap? Aku harus menghisap apa? Tanya Nada yang sudah ada dalam rangkulan Radit. Aduh, apa yang mau dia lakukan? Atau dia mau menyuruh untuk melakukan apa? Nada yang sangat panik saat ini tak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Otaknya bahkan tak dapat berpikir apa maksud yang diinginkan oleh Radit. Hisap ini dalam mulutmu. Radit menggerakkan tangan Nada untuk memegang sesuatu yang sudah membesar di bawah sana. Yang pasti Nada sudah tahu apa itu. Hah? Ternyata dia menginginkan itu. Pikiran Nada yang sudah paham apa yang diinginkan oleh Radit langsung beranjak berlutut di lantai dengan kepalanya mulai mendekat ke arah yang sudah ditunjukkan oleh Radit tadi. Ini pertama kalinya bagiku. Anda bisa memberitahukan kalau aku melakukan kesalahan, Tuan. Lalu Nada langsung membuka mulutnya dan memasukkan sesuatu yang besar ke dalam mulutnya melakukan apa yang diminta oleh Radit tadi. Jangan digigit, Radit mengingatkan, dan Nada langsung membenarkan caranya menghisap. Ini pertama kalinya bagiku melihat miliknya yang sebesar ini. Dari kemarin aku terlalu menyadarinya. Bagaimana orang Indonesia bisa punya yang sebesar ini? Ini di luar ukuran rata-rata. Maafkan aku, Dewa. Aku tahu kalau kau tak akan suka aku melakukan ini. Tapi semua ini aku lakukan tak lain hanyalah untuk membantu mempercepat kekumpulnya biaya untuk membayar hutang. Aku melakukan ini berdasarkan prinsip untung dan rugi. Dengan atau tanpa dia membayarku, dia tetap akan memasukkan benihnya ke dalam tubuhku. Itulah sebabnya aku menerima bayaran darinya. Toh sama saja ujungnya, dia pasti memasukkan juga benihnya. Nada terus saja meminta maaf kepada Dewa selama melakukan apa yang diperintahkan oleh Radit. Hingga pikiran Nada teralihkan setelah mendengarkan suara Radit yang seperti keenakan. Kenapa dia mengeluarkan suara-suara seperti itu? Dia sungguh mengotori telingaku. Ada perasaan geli, tapi juga rasa ingin memberi lebih dalam diri Nada saat mendengar suara Radit.